Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kita tim 4 Sekawan Jaya. Kali ini tim berencana mengeksplore di salah satu sudut kota di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di kota Demak yang terkenal dengan sebutan Kota Wali. Dan kali ini tim Sekawan Jaya ingin bercerita mengenai manaqib, sejarah, Kanjeng Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo. Raden Abdul Fattah lahir pada tahun 1448 Masehi atau 1370 Saka. Raden Abdul Fattah adalah seorang terah bangsawan dari Raja Majapahit putra ke-13 Raden Kertabumi, Prabu Brawijaya ke-4. Nama ibunya Putri Campa, Putri Liang. Nama kecil Raden Fattah adalah Pangeran Jimbun, dan oleh Adipati Arya Damar atau Saputalang, di Palembang diberi nama baru Raden Hasan. Pada saat usia 14 tahun, dia berkelana, merantau ke Pulau Jawa dan bertemu serta berguru dengan para wali, khususnya Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya. Oleh beliau diberi nama Raden Fattah. Atas petunjuk dan bimbingan para wali, Raden Fattah mendirikan pesantren di wilayah Glagahwangi Bintoro. Kemudian bersama santri pilihannya, serta masyarakat membangun masjid di lingkungan pesantren tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak ditandai Candra Sengkala Nogo Mulat Sariro Wani atau prasasti yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Pada saat itu pula Raden Fattah ditunjuk sebagai mubaligh menggantikan Syekh Maulana Jumadil Kubro yang wafat dan dimakamkan di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Prabu Brawijaya ke-4 dari Kerajaan Majapahit yang berkuasa saat itu memberikan anugerah jabatan kepada Raden Fattah sebagai adipati dengan gelar Adipati Notoprojo yang berkedudukan di Glagahwangi Bintoro tahun 1475 Masehi. Pada tahun 1477 Masehi dengan ditandai prasasti atau Candra Sengkala Koritrus Gunaning Jatmi, Raden Fattah sebagai Adipati Notoprojo menyempurnakan Masjid Glagahwangi menjadi Masjid Kadipaten Glagahwangi. Raden Fattah selaku Adipati Notoprojo di Glagahwangi Bintoro oleh para wali dinilai sangat berhasil dalam membangun pemerintahan dan menjadi panutan, karena beliau seorang satria yang tampan, cerdas, santun serta bersahaja dan halus budi pekertinya, di samping dengan cepat dapat menguasai berbagai disiplin ilmu yang diajarkan oleh para wali. Oleh karena itu Majelis Wali 9 secara bulat mengambil fatwa dan memutuskan untuk mengangkat Raden Fattah serta mengizinkan menduduki tahta kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkedudukan di Bintoro Demak tahun 1478 Masehi dengan gelar atau sebutan Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo. Tahta kerajaan Islam ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan reaksi dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1479 Masehi setelah setahun menduduki kerajaan Islam di Pulau Jawa, beliau meresmikan Purna Pugar Masjid Kasultanan Bintoro yang sekarang disebut Masjid Agung Demak dengan ditandai prasasti bergambar bulus. Ini merupakan Candra Sengkala Memet Saliro Sunyi Kiblating Gusti bermakna tahun 1401 Saka. Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo adalah seorang Amirul Muminin yang alim adil serta bijaksana. Beliau memegang pemerintahan selama 40 tahun, 1478 sampai 1518 Masehi. Setelah wafat dilanjutkan oleh Raden Patiunus putra pertama Raden Fattah selama 3 tahun, 1518 sampai 1521 Masehi. Selanjutnya pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya Raden Trenggono yang memimpin kerajaan selama 25 tahun, 1521 sampai 1546 Masehi. Kemudian selama 14 tahun,
Kesultanan Bintoro terjadi kekosongan kepemimpinan karena terjadi perselisihan keluarga, dan atas dasar nasihat para wali 9, guna mengakhiri konflik keluarga disarankan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang, di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggono. Beliau memerintah di Pajang tahun 1560 Masehi sampai 1582 Masehi. Adapun keturunan Raden Fatah adalah 1. Ratu Mas Panembahan Banten, istri Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati 2. Raden Pati Yunus, Sultan Demak kedua. 3. Raden Surowiyoto Pangeran Sedolapen 4. Raden Trenggono, Sultan Demak ketiga. 5. Raden Kanduruaman Kanduruhan, Adipati Sumenep Madura 6. Raden Pamekas, Adipati Madiun. Di antara nilai filosofi sistem pemerintahan beliau bersumber dari simbol kerajaan Majapahit yang bernama Surya Majapahit. 8 prinsip kepemimpinan Raden Fatah, yaitu 1. Prinsip dasar menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. 2. Prinsip dasar menghargai sesama. 3. Prinsip dasar menghargai hak orang lain mendolimi. 4. Prinsip dasar musyawarah dalam semua masyarakat. 5. Prinsip dasar peduli umat dan segala kebutuhannya. 6. Prinsip dasar memperhatikan ibadah umat. 7. Prinsip dasar mengangkat harkat dan martabat umat. 8. Prinsip dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian manaqib atau sejarah singkat Kanjeng Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada beliau dan kita, sebagai generasi penerus dapat melanjutkan dan mempertahankan nilai sejarah yang beliau tinggalkan wariskan, di Demak sebagai kota wali menjadi pusat kemajuan peradaban syiar Islam Nusantara. Cukup sekian dan terima kasih telah mengikuti sedikit cerita sejarah yang kita dapat mengenai Sultan Raden Fatah. Semoga sedikit cerita ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur dan jangan lupa, dukung terus channel kita 4 Sekawan Jaya, dengan subscribe, like, share dan comment video kita, bila ada saran, karena comment dari sedulur-sedulur sangat berarti untuk kita, agar kita terus bisa mengeksplore makam-makam wali Allah yang ada di Nusantara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.